Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Bayu Witoto. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menulis skenario film. Pada prinsipnya kalau kita ingin membuat cerita film pendek, biasanya saya menekankan pada bagaimana cara bertutur yang ringkas, cepat, tajam, dan jelas. Jadi di awal-awal untuk membuat cerita itu kita harus membuat satu visualisasi atau satu adegan yang akan mengikat penonton untuk mengikuti jalan cerita dari film tersebut. Pada hakikatnya menulis skenario film, baik film panjang maupun film pendek itu sama saja. Hanya nanti bagaimana menyusun dramatikanya menjadi satu struktur penceritaan yang baik. Nah, itu yang perlu kita perhatikan karena kita akan berbicara mengenai durasi film. Banyak sekali yang terjadi pada komunitas film indie atau mereka yang baru ingin memulai membuat atau memproduksi film indie tidak sabar untuk membuat cerita, mengembangkannya dalam sebuah skenario yang baik. Nah, dalam hal ini saya menekankan bahwa skenario itu menjadi blueprint atau relnya sebuah cerita film yang kalau itu cerita, pengembangan ceritanya kurang baik, maka kita bisa bayangkan bagaimana nanti hasil akhir pada filmnya. Sehingga teman-teman yang memulai memproduksi film, baik film panjang maupun film pendek, biasanya untuk teman-teman yang ada di komunitas film indie ya, untuk membuat film pendek, maka bersabarlah untuk bisa mengembangkan cerita film yang baik. Film bagaimanapun adalah satu medium ya, media komunikasi untuk kita menyampaikan pesan-pesan kepada publik, yaitu penonton kita. Salah satunya bisa kita gunakan untuk membuat film dengan nilai-nilai atau pesan moral, yaitu tentang promosi kesehatan masyarakat. Banyak juga yang beranggapan bahwa cerita film atau skenario film biasanya mengikuti idealisme atau apa yang dirasakan saja oleh pembuat film. Tidak seperti itu. Sungguhnya pasti ada langkah-langkah seperti riset dan pengembangannya sehingga film itu bukan saja milik dari pembuat filmnya, tetapi juga menjadi milik dari publiknya atau penonton. Film yang baik adalah film yang bisa mengkomunikasikan antara apa yang ada atau nilai-nilai yang dibawa oleh pembuat film kepada penontonnya, dan penonton bisa merefleksi pesan-pesan atau nilai film tersebut pada diri mereka. Banyak juga yang cerita-cerita dalam film indie yang hanya mengedepankan idealisme dari pembuat filmnya, maka film itu menjadi berjarak dengan penontonnya. Hasilnya yaitu penonton tidak merasakan mendekat dengan film tersebut dan tidak mendapatkan nilai moral tersebut. Nah, secara teknis untuk menulis skenario, teman-teman bisa menggunakan jenis huruf Times New Roman atau Courier New dengan font size 12 dengan jarak masing-masing adalah 1 spasi yang diperkirakan jika ditulis satu halaman itu adalah 1 menit adegan. Jadi jika kita membuat film dengan durasi 15 menit, kurang lebih ada 15 halaman. Dalam skenario kita mengenal adanya dramatik sebuah cerita. Dramatik cerita ini adalah unsur dalam film yang membuat penonton ingin selalu mengikuti cerita itu dari awal sampai akhir film. Ada beberapa unsur yang dapat kita gunakan untuk memperkuat dramatik sebuah cerita. Yang pertama yaitu informasi cerita. Informasi cerita ini bisa berbentuk suara, meliputi dialog, sound effect, dan ilustrasi musik, juga berbentuk tempat atau setting cerita,
dimana kita bisa membuat setting cerita itu menjadi menarik atau sama sekali lain, atau kita bercerita mengenai settingan yang tidak biasa dalam sehari-hari, misalnya bidan yang ditugaskan ke pedalaman Kalimantan misalnya. Itu menjadi satu setting cerita tersendiri yang akan bisa menguatkan dramatik. Kemudian waktu. Nah, waktu ini menarik. Kita bisa identifikasikan waktu tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan flashback, lapse of time, periode sebuah masa, waktu yang biasa pada kehidupan sehari-hari, dan banyak lagi. Yang kedua yaitu konflik. Konflik ini menarik karena ini menjadi semacam bumbu pada satu film. Jika sebuah film cerita tersebut tidak ada konfliknya, maka seolah-olah kita makan makanan tanpa bumbu. Nah, konflik ini biasanya terjadi karena adanya alasan atau motif utama dari pemeran, dari tokoh utama itu yang mendapatkan ketergangguan. Dan action yang terjadi yaitu bagaimana si tokoh ini mengatasi ketergangguan tersebut sampai ke arah klimaks. Yang ketiga yaitu suspense ya. Ini adalah ketegangan yang terjadi pada konflik tersebut. Jadi kita bisa mengkalkulasikan dalam sebuah cerita itu di bagian-bagian mana saja suspense ini akan kita letakkan. Jadi sepanjang kita membangun konflik ini, kita meletakkan suspense-nya ada pada titik-titik tertentu sehingga ada muncul ketegangan, kemudian terurai, ada kemudian ketegangan lagi bahwa dia si pemeran utama atau tokoh utama ini tadi tidak bisa mengatasi, kemudian akhirnya bisa mengatasi dengan bantuan tokoh yang lain dan seterusnya. Kita meletakkan suspense itu untuk menjadi penguat pada dramatik film. Nah, yang keempat yaitu curiosity. Curiosity itu adalah rasa keingintahuan. Kita bisa memanfaatkan rasa ingin tahu penonton untuk menjadikan dramatik pada cerita film kita ini menjadi menarik. Keingintahuan ini kita bisa bentuk juga dengan kalkulasi-kalkulasi tadi, membuat penonton menduga-duga, menebak-nebak akan seperti apa jalan ceritanya dan seterusnya. Yang kelima yaitu surprise. Surprise, kita memberikan satu hal yang tidak terduga, yaitu pada kalkulasi-kalkulasi penonton tadi pada satu cerita kita, sehingga yang mereka tebak nantinya akan seperti ini, tidak seperti yang mereka duga. Oh, nanti akan seperti ini. Oh, kok ternyata hasilnya, actionnya kok seperti ini. Ternyata berbeda dari apa yang mereka kalkulasikan. Nah, itu menjadi menarik karena penonton kalau dia sudah mudah untuk menebak, mengkalkulasi jalan cerita, maka penonton juga akan menjadi bosan. Nah, kita akan mainkan pada suspense ini. Skenario sesungguhnya dibangun dari 3 hal: ruang, waktu, peristiwa. Namun ketiganya kemudian diuraikan menjadi beberapa elemen-elemen yang harus kita tuangkan dalam penulisan skenario. Yang pertama yaitu kita menuliskan heading scene atau judul scene atau slagline. Nah, ini kita menuangkan atau menyampaikan informasi ruang dan waktu, yaitu scene berapa, kemudian ruang mana yang kita gunakan, maksudnya adalah tempat apa yang kita gunakan ya. Ini location on script ya, bukan location to shoot, location on script, jadi yang ada pada cerita film tersebut. Kemudian script ada informasi waktu, pagi, siang, sore, atau malam hari. Yang kedua yaitu kita menuliskan nama tokoh ya. Nama tokoh ini biasanya dituliskan di bold ya, bisa juga diinformasikan di bawah slagline atau heading scene tadi. Cast-nya siapa kita tuliskan di sana, dan nanti juga akan muncul pada awal untuk menuliskan dialog. Yang ketiga yaitu deskripsi visual. Nah, dalam deskripsi visual ini kita menguraikan bagaimana jalan ceritanya pada scene tersebut. Yang kita uraikan yaitu apa yang kita bisa gambar, apa yang kita munculkan dalam frame ya. Jangan kita mengungkapkan rasa di sana, tetapi apa yang bisa kita visualkan di sana.
Yang keempat yaitu tokoh yang berdialog. Misalnya kita menuliskan di sana tokoh ibu, nama ibu itu dituliskan bold di tengah biasanya ya. Kemudian yang kelima yaitu beat. Beat itu kita menuliskan parenthetical atau kita menuliskan seperti panduan aksi apa yang harus dilakukan oleh pemeran tersebut untuk memerankan tokoh. Misalnya sambil mencuci piring atau dia memicingkan mata, misalnya seperti itu kita tuliskan dalam beat. Yang keenam yaitu dialog. Kita menuliskan dialog ya, dialog itu tidak perlu panjang lebar karena banyak hal yang kita bisa juga munculkan melalui visualnya. Apa yang dirasakan bisa dimunculkan melalui mimik, gesture yang itu bisa dituliskan di beat tadi itu. Kita juga tidak perlu terlalu boros dalam dialog. Jika dialog itu tidak penting atau dialog itu bisa kita munculkan melalui visualnya. Jadi kita hemat bagaimana untuk menyampaikan dalam dialog, karena dalam teknis nanti saat syuting dialog itu juga harus dihafalkan oleh pemeran, akan mendapatkan banyak kendala, akan banyak retake dan seterusnya. Tapi jika dialog itu kita sampaikan hanya pada dialog kunci ya, dan itu bisa diimprove atau dikembangkan sendiri oleh pemeran, itu sangat memungkinkan, sehingga kita memberi ruang improvisasi bagi pemeran untuk mengembangkan, untuk menjadi dirinya menjadi tokoh tersebut. Selain itu, dalam menyusun sebuah dialog kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu siapa yang berdialog, dengan siapa dia berdialog, karena dialog si A dan si B dalam relasinya sebagai teman akan berbeda dalam kita menyusun dialog jika si A bicara dengan si ibu, maka gaya bahasa, gaya bicaranya menjadi lain. Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Kemudian apa latar belakang tokoh tersebut, ini misalnya dia lulusan apa, dia berasal dari budaya mana, usia berapa, sehingga kita bisa membayangkan intelektualitasnya seperti apa. Jadi jangan kita menuliskan dialog dari tokoh-tokoh itu hanya berdasarkan imajinasi kita saja, atau tokoh-tokoh tersebut adalah perwakilan dari kita si penulis skenario, sehingga itu yang biasanya akan membuat dialog dalam skenario tersebut menjadi flat atau datar, karena yang dirasakan adalah semua dialog, semua gaya bahasa itu adalah gaya bahasanya si penulis skenario, bukan si tokoh tersebut. Di mana terjadinya dialog tersebut dan kapan waktunya, dalam situasi seperti apa, itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Misalnya dalam dialog aduh saja, itu ada dalam situasi seperti apa, aduh kaget, aduh malu, atau aduh sakit, dan seterusnya. Itu menjadi satu hal yang menarik untuk nanti kita gabungkan dengan beat-beat yang kita tuliskan dalam panduan di bawah nama dari tokoh tersebut. Kemudian bagaimana suasana hati tokoh tersebut juga menjadi penting. Hubungan si A dan si B, rasa haru, rasa rindunya seperti apa, itu juga kita harus muat di sana, sehingga dialognya akan memunculkan dialog seperti apa. Yang ketujuh yaitu transisi. Nah, transisi ini juga penting untuk kita tuliskan dalam skenario, karena itu nanti akan menjadi panduan oleh editor ya, untuk editor dalam menyusun ceritanya. Transisi ini bisa menjadi cut to cut, adegan ini langsung cut dengan adegan yang lain, atau dissolve to, misalnya semacam itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah membuat skenario film. Dalam hal ini kalau kita membuat film pendek, tips yang biasa saya gunakan yaitu sedikit tokoh ya, sedikit tempat atau lokasi, plotnya jelas, temponya tertata, dan nanti kuncinya di editorial thinking. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita riset. Riset ini menjadi penting membuat skenario film, betapapun film tersebut adalah film genre fiktif atau rekaan.
kita mesti harus riset ya. Kita tetap harus riset. Apa yang diriset? Hal-hal yang secara logika, hal-hal yang nanti akan bisa bertaut dengan apa yang dipahami oleh penonton, dan nilai-nilai moral seperti apa yang ingin kita sampaikan kepada penonton kita. Dalam riset ini kita juga akan bisa mengembangkan what if, itu bagaimana jika, apa yang terjadi jika. Jadi kita mesti kembangkan di situ dalam risetnya. Yang kedua yaitu premis. Premis atau logline yaitu pernyataan cerita dan masalah yang menggerakkan cerita. Dalam premis ini terkandung yang pertama karakter dan atributnya, yang kedua aksi atau tindakan, dan yang ketiga yaitu situasi. Biasanya ketika menulis premis, nama karakter ini belum muncul, melainkan menjelaskan atributnya. Contoh premis, misalnya seorang bidan desa ditugaskan di pedalaman Kalimantan berjuang untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya penanganan pemeriksaan kehamilan yang bertentangan dengan kepercayaan turun-temurun mereka pada dukun bayi setempat. Ini misalnya seperti itu. Langkah ketiga yaitu kita membuat sinopsis pendek. Dalam sinopsis pendek ini kita mengembangkan dari premis tadi yang kita sudah tuliskan di awal, kita kembangkan menjadi 3 kalimat pokok. Dalam 3 kalimat pendek tersebut kita menuliskan hubungan sebab akibat karena kita membuat satu struktur susunan cerita. Setelah kalimat pokok yang kita kembangkan menjadi sinopsis pendek tersebut sudah jadi dan sudah berhubungan satu sama lain, kita kembangkan lagi menjadi sinopsis panjang atau biasanya disebut storyline. Dalam sinopsis panjang tersebut kita mulai mengembangkan, mengurai dari kalimat-kalimat pendek yang tadi ada pada sinopsis pendek, yang kemudian itu mulai terurai, mulai ada detail-detail yang kita bisa masukkan di sana, tetapi tidak sedetail nanti ketika kita menuliskan pada skenario. Umumnya pada sinopsis panjang kita mengembangkan dari topik sentence yang ada pada sinopsis pendek, yang itu intinya adalah introduksi, pengembangan konflik, kemudian resolusi. Setelah kita mendapat sinopsis panjang, maka kita kembangkan kemudian menjadi treatment. Treatment ini adalah point to point yang kita kembangkan dari sinopsis panjang menjadi kalimat-kalimat yang itu nanti menjadi embrio atau kerangka dasar dari scene by scene dalam skenario. Nah, setelah kita mendapatkan treatment yang tadi adalah embrio atau kerangka dasar dari scene by scene dalam skenario, kemudian kita mengembangkan menjadi skenario yang sudah lengkap dengan dialog, lengkap dengan beat, dengan transisi dan seterusnya seperti yang kita sudah bahas pada elemen skenario. Nah, setelah itu jadi, kita biasanya akan mendiskusikan dengan sutradara dan produser. Produser, sutradara, dan penulis skenario akan menggodok itu, kemudian mereka membicarakan apakah ini sudah bisa kita kunci atau lock. Jika belum, kita revisi, kita kembangkan kemudian menjadi satu skenario yang lock dan siap untuk kita eksekusi dalam tahap produksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana membuat struktur cerita film pendek. Yang pertama yaitu kita membangun setup atau biasanya introduksi karakter maupun introduksi latar belakang cerita dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu point of attack. Nah, setelah penonton merasakan oh ini fokus dari permasalahan dari film ini adalah ini, maka kita akan langsung mengajak penonton untuk mengikuti perkembangan dari konflik itu dari awal ini. Ini point of attack. Kemudian yang ketiga yaitu katalis. Nah, dalam hal ini kita membuat penonton merasakan persoalan atau hambatan yang dialami oleh tokoh utama ini dalam mencapai tujuan dia. Jadi kita sudah mengenali apa itu masalah utama dari si tokoh dan kemudian apa tujuan dari tokoh ini. Pada katalis ini kita sudah
akan memberi penonton informasi bahwa ini masalah utamanya, ini ketergangguan atau hambatan utama dari tokoh, dan tokoh ingin mencapai tujuan apa. Yang keempat yaitu progres. Nah, dalam progres ini kita mulai mengembangkan, mendevelop informasi-informasi penting yang harus kita sampaikan kepada penonton, sehingga puzzle-puzzle itu akan disusun oleh penonton sendiri gitu ya. Kemudian mereka membuat dugaan, mengkalkulasi cerita ini akan kemana. Kemudian yang kelima yaitu point of no return. Pada posisi point of no return ini kita hadapkan si tokoh pada situasi di mana dia tidak bisa kembali lagi ke titik yang tadi. Jadi mau tidak mau dia harus memecahkan masalah itu, dia harus menghadapi masalah itu. Kemudian fase ke-6 yaitu complication ya. Mulai complicated ya masalah dari yang dihadapi oleh tokoh ini. Jadi sudah dia tidak bisa kembali lagi ke zona nyaman dia harus menghadapi masalah itu, bahkan bertambah lagi bertubi-tubi. Nah, itu akan kita bisa letakkan suspense di situ. Kemudian yang ketujuh yaitu final push atau klimaks ya. Dalam klimaks ini hasil apa yang didapat dari perjuangan si tokoh utama kita munculkan di situ. Kemudian fase terakhir yaitu after the storm, yaitu fase setelah klimaks itu. Nah, setelah kita mengetahui, belajar mengenai elemen skenario, belajar mengenai bagaimana menyusun dramatika, kemudian kita juga tadi belajar mengenai bagaimana menyusun setup atau struktur cerita dari awal sampai akhir, teman-teman sudah siap untuk memproduksi atau membuat satu cerita film menjadi skenario yang baik. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.